Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Kingdom Devotion hari ini. Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah tentang penghiburan ilahi. Dan judul renungan kita pada saat ini adalah Berbahagia Orang yang Berduka Cita. Dari ayat bacaan yang diambil dari kitab Matius 5 ayat 4. Mari saudara, kita baca bersama dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini banyak sekali penyebab yang membuat seseorang berduka cita. Contohnya seperti duka cita karena ditinggalkan orang yang dikasihi. Duka cita karena mengalami sakit dan berkepanjangan. Duka cita karena mengalami kegagalan, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Namun saudara, pada ayat ini dalam khotbahnya di bukit, Yesus secara khusus hendak membicarakan tentang duka cita karena dosa. Arti berduka cita di sini adalah merasa sedih atas kelemahan kita sendiri, atas dosa-dosa kita, di mana hal-hal tersebut yang menyedihkan dan mendukakan hati Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan rohani kita, seringkali kita masih mengalami jatuh bangun. Sebagai anak-anak Allah, kita mau hidup dalam kebenaran, namun tidak jarang kita masih jatuh ke dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa sedih dan berduka. Bahkan juga disertai penyesalan yang mendalam, merasa malu atau takut, merasa marah, dan kecewa terhadap diri sendiri. Yang pada akhirnya dapat membuat kita lemah, kita tidak berdaya, frustasi, bahkan putus asa. Namun, saudara, dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Secara logika manusia, hal ini terdengar kontradiktif atau berlawanan. Karena memang antara duka cita dan kebahagiaan adalah dua hal yang bertolak belakang. Tetapi ini bukan sekedar kesedihan, kehilangan seseorang, sesuatu, atau karena musibah, melainkan duka cita seseorang atas keberdosaannya, atas kelemahannya, dan kejatuhannya. Sebuah respon yang menunjukkan kerendahan hati di hadapan Allah melalui sikap penyesalan yang mendalam. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri dalam duka cita. Bahkan Dia hadir di titik terendah kita sekalipun untuk memberikan penghiburan, pengampunan, dan anugerahnya bagi kita semuanya. Seperti juga yang dikatakan dalam ayat kitab Yohanes pasal 14 ayat 26 yang berbunyi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Melalui Roh Kudus, kita akan dihiburkan, kita akan dikuatkan, dimampukan, bahkan diberi hikmat untuk kita dapat kembali mengingat dan menghidupi kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Kembali bangkit dan berjuang melawan dosa. Itulah penghiburan sejati yang diberikan Yesus kepada setiap kita yang berduka cita karena dosa. Amin. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada saat ini. Kami kembali diingatkan bahwa Engkau Allah yang setia.
Dalam keadaan duka cita atas seluruh dosa pelanggaran kami, Engkau hadir untuk menghiburkan kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur akan adanya penghiburan sejati yang memberi kami pengampunan atas seluruh dosa-dosa kami. Kembali, biarlah kami diingatkan dan diajar oleh-Mu ya Bapa untuk terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.